mantan Menpora dan pakar telematika, Mas Roy Suryo. Banyak orang mengatakan, atau sebagian besar orang mengatakan, Jokowi post power syndrome. Tapi ada juga sebagian orang mengatakan, Jokowi tidak post power syndrome. Jokowi sedang bekerja untuk mempersiapkan dinastinya atau anaknya untuk segera merebut kekuasaan dari Prabowo. Itu kata sahabat saya, Oki Madasari. Oleh karena itu aku mau tanya nih Mas Roy Suryo yang sering mengamati perilaku Pak Jokowi setelah berhenti jadi presiden. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ya, saya tentu bukan pakar perilaku ya, seperti Mbak Oki ya. Mbak Oki sah mengatakan itu. Dia sosiolog. Karena dia sosiolog dan dia mempelajari sikap perilaku seseorang. Yang dikatakan sebenarnya tidak salah. Bahkan menurut saya jauh lebih dari post power syndrome. Post power syndrome gitu. Karena kelakuannya memang agak-agak jauh setelah nggak jabat itu, dia kan maaf kalau istilahnya anak-anak sekarang masih banci kameranya tuh masih gitu, banci kamera dia. Jadi dia nggak bisa hidup kalau nggak sekelilingi oleh kamera. Dan dia berusaha tampil terus. Saya pernah nulis hal itu, Pak Samad, tapi untuk anaknya waktu itu. Jadi kameramennya ini melekat terus 1 kali 24 jam ya? Kan dia punya tim yang selalu melekat. Dan itu selalu ngikutin kegiatan dia. Meskipun kalau kata orang, bagus ya natural. Tapi menurut saya ya nggak natural. Kan rumah dia di Solo itu, itu kan pernah ada adegan tiba-tiba seolah-olah ada ibu-ibu datang gitu ke rumahnya. Kemudian, yang buka Pak Jokowi. Langsung gitu. Seolah-olah surprise gitu. Terus dia bilang, kok hebat ya, yang bukain pintu langsung gitu. Itu kan satu. Sudah diatur sebenarnya. Nggak mungkin kalau nggak diatur. Nggak mungkin. Yang kedua, ibu-ibunya tuh sudah pakai mic. Jokowinya sudah pakai mic. Dari sisi teknologi, saya ngamatin teknologi aja. Kan nggak mungkin kalau itu tidak di skenario. Jadi sudah ada skripnya. Sudah pakai mic. Sudah pakai mic. Kamera sudah ada. Kamera sudah ada. Jadi kan konyol hal ini. Jadi itu ada teorinya. Itu teorinya adalah saya pernah menulis itu untuk anaknya. Untuk si Fufafa itu, gitu. Jadi sampai nama aslinya saya lupa. Nggak apa-apa. Fufafa aja. Nah, gitu. Jadi dia terus menggunakan istilah itu. Jadi teori badut. Jadi clown teori. Clown teori itu yang penting dia membuat orang perhatian. Perkara ketawa atau tidak ketawa itu lain soal. Itu kan yang terjadi. Ada di panggung. Yang penting ada di panggung. Yang penting mendapatkan tepuk tangan. Yang penting menjadi pusat perhatian. Dan itu kan terjadi juga. Yang ini baru kita bicarain di podcast ini ya. Di mana si Fufafa itu sekarang kalau kita lihat dia punya postingan di sosial medianya. Itu sama sekali tidak mencerminkan diri dia selaku pejabat negara. Apalagi orang nomor 2. Dengan gaya-gaya alay. Bahasa anak sekarang. Jadi aneh-aneh, terus tampilannya tuh kasih coret-coret, terus kasih kan aplikasi apalagi sekarang kan mungkin kayak itu. Tapi itu meskipun itu maksudnya tuh cocok untuk Gen Z, tapi Gen Z yang anak-anak alay gitu. Bukan yang Gen Z anak-anak yang smart, berpikir, yang cerdas, intelek, yang kemudian dia berpikir ini pemimpinku gitu, enggak. Jadi lebih pintar Khalid ya? Jauh. Itu yang pernah duduk di sini juga. Itu jauh lebih pintar ya. Dan meskipun dia kan dicurigai, jangan-jangan dia bukan nelayan. Tapi dia nelayan benar. Asli dia. Asli, kita juga terjun ke laut sama-sama sama dia, ya kan gitu. Jadi artinya beda banget gitu. Nah ini sudah dibuat oleh timnya si Fufafa itu, ya kemudian diterapkan untuk supaya dia tuh terus ada di trending gitu. Jadi kalaupun dia mau dicemooh, dia sih nggak ada urusan. Yang penting jadi trending. Yang penting trending nama dia. Dan itu dilakukan oleh si Fufafa atau oleh ayahnya. Ayahnya juga. Jadi ayah tuh selalu cari segala alasan, segala cara, ya gitu. Termasuk tadi tiba-tiba bukain pintu sendiri. Ya kan ya nggak mungkin lah kalau kita bukain. Ya pasti minimal seminimal kalau orang tuh kan pasti ada ADC-nya atau ASES-nya atau ART-nya atau apa. Nggak mungkin kan dia bukain pintu. Jadi kan ibu-ibu yang itu kan seolah-olah kan takut, yang bukain pintu Pak Jokowi sendiri. Kalau sudah pakai mic. Dia udah pakai mic. Ya, gaya-gaya kayak gitu tuh, aduh, dulu memang, ini repotnya nih Pak Abraham. Gaya-gaya kayak itu tuh dulu memang bisa menjaring suara.
Dan 10 tahun terakhir ini bisa membuai orang. Bisa membuai orang. Dan 10 tahun ini kan kita terperdaya. Terperdaya itu ada bahasanya. Itu ilmunya ada kalau di Solo. Kebetulan saya aslinya dekat dengan Solo kan, Jogja. Orang-orang Solo itu punya ilmu yang namanya gelembuk Solo. Apa itu? Mas? Gelembuk Solo itu gelembuk. Gelembuk itu membuai seseorang. Menina bobok kan. Ya. Tapi yang dinina bobokkan atau yang ditipu tidak merasa ditipu. Bangga malah. Nah itulah gelembuk Solo. Dia menikmati nina bobo itu. Iya, dia menikmati. Orang yang ditipu juga senang. Nah, kalau ditipu ini kan aneh kan gitu. Nah sebagian orang, mohon maaf ini, saya percaya atau tidak, sebagian orang juga mengatakan itu memang ada ilmunya mas gitu. Ilmu dalam tanda kutip. Soal jadi klinik gelembuk, iya soal klinik. Gelembuk itu menggunakan klinik gitu. Jadi makanya kan sering kita dengar dulu. Kalau ini saya dengar langsung A1 ini. Dia pernah menghadap Raja asli 99,9% ya. Iya, Raja asli Jogja. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk meminjam sesuatu. Minjam apa itu? Nah, itu. Ini yang nggak masuk akal. Apa itu? Meminjam sesuatu yang nggak logis kalau dipinjam-pinjamkan. Karena itu simbol. Nggak boleh dipakai dalam istilah Jawa, dalam istilah tradisional, namanya sipat kandel. Sipat kandel itu barang yang menjadi kebanggaan atau barang yang memiliki kekuatan gitu ya. Dan itu nggak mungkin dipinjamkan. Gitu. Dia mau pinjam itu. Jadi semacam mahkota kan nggak boleh dipindah tangan. Iya, mahkota, baju, keris. Nah, makanya kan ada cerita kalau soal keris ini. Apa itu? Dulu kan ada cerita ketika dia marah banget pada seorang mantan menteri, ya, yang meskipun ya itu konon kita kan memang ada jadwal sudah diatur oleh Belanda. Belanda itu akan membalikan beberapa barang-barang koleksi sejarah Indonesia. Termasuk salah satunya keris di Ponorogo. Mau dikembalikan oleh pemerintahan Belanda ke Indonesia. Ya, ternyata pada saat hari H, Presiden waktu itu Jokowi nggak bisa. Nah, yang berangkat adalah Menteri Pendidikan kita. Karena tupoksinya. Iya, karena tupoksinya dia. Mas Anies kan. Marah betul dia. Gitu. Karena Anies terima keris itu. Nah, dalam filosofi Jawa, ya, penerima keris itu nanti akan menerima wahyu yang kemudian. Ya ini sih aneh ya. Saya kebetulan memang lahir di area seperti itu. Jadi saya harus bilang meskipun percaya atau tidak ya masyarakat boleh. Nah kembali ke tadi. Jadi soal dia pernah meminjam sesuatu. Makanya dia kemudian salah menggunakan baju itu. Dia kan terakhir kan menggunakan baju Amangkurat. Itu gitu. Simbol raja yang zolim ternyata salah. Oh jadi Amangkurat ini raja Solim ya? Iya, raja bukan Solim. Raja yang arif. Bukan, salah. Ada Amangkurat yang baik. Tapi yang dia pakai itu Amangkurat yang Solim. Dan dia pakai itu dengan bangganya. Ya makanya ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, orang ini akhirnya perilakunya jadi seperti itu. Jadi percaya atau tidak, itu yang terjadi. Jadi artinya memang menurut saya sudah nggak masuk akal juga. Kalau orang sekarang bilangnya nggak masuk nurul sekarang. Gitu. Mas Roy, ini kan tadi yang Mas Roy katakan bahwa ini kan seolah-olah dia melakukan manuver-manuver terus agar supaya panggung itu masih dikuasai. Betul. Ya, kamera itu masih melekat terus satu kali. Dan dia masih punya tim. Tim yang terus keluar. Ada saya nggak boleh sebutkan lah, apa surakarta.com, apa Solo gitu, itu masih ada terus. Jadi itu kan yang terus membuat dia sehingga dia seolah-olah di panggung terus tidak kehilangan panggung. Meskipun itu dibuat panggung walaupun itu. Dibuat, kita sepakat. Misalnya kayak tadi ada orang nunggu, orang tua kan. Terus kemarin ada yang lebih menarik ketika dia menggunakan motor tuh. Semi touring. Kenapa saya katakan semi touring? Karena kan cuma keliling di kota Solo. Saya juga nulis juga itu. Apa itu Mas? Jadi ini banget ya. Itu start dari rumahnya ya? Start dari rumahnya. Sudah terwelu ini. Kalau menurut saya terwelu itu terlalu. Seminggu atau bahkan kira-kira seminggu lebih sebelumnya itu kan sebenarnya sudah viral itu di sosmed. Karena flyernya itu kan kita juga kaget. Touring berangkat dari kediaman presiden. Bukan presiden ke-7 loh ya. Kediaman presiden. Masih ditulis seperti Masih ditulis itu. Kemudian start presiden apa itu salah tulis atau sengaja? Enggak. Kalau salah tulis sudah viral kan pasti dikoreksi. Sampai acara itu selesai flyer masih sama kok. Dan nggak pernah diklarifikasi. Enggak, tapi kan itu memang kerjaan para ternaknya. Buzzer. Istilah ternak sekarang ya. Iya, buzzer atau ternaknya itu ceboker ya. Ada ceboker, ada ternak, ada itu kan sama lah gitu. Mereka juga sekarang orang-orang yang sama
mereka bikin pasukan dalam tanda kutip untuk anaknya juga kan. Kan sekarang ada kan Fufafaku, ada apa di berbagai kota. Orangnya juga sama juga gitu. Nah, kembali ke acara touring itu. Jadi touring itu kan menurut saya kan agak aneh gitu, terlalu gitu. Satu, itu diselenggarakan memang di saat long weekend. Tapi kan kita tahu, Pak Saud, long weekend kemarin itu terjadi karena ada dua peristiwa besar. Ya, yang satu peristiwa Isra Mi'raj, ya, yaitu ketika peristiwa besar Nabi Muhammad SAW itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu menerima perintah bersama malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, satu lagi Chinese New Year, tahun baru Cina. Nah, itu terjadi. Jadi ada dua hari raya yang berdekatan. Ada dua hari raya yang berdekatan, ya. Jadi makanya long weekend. Solo Jogja ramai banget, ya. Saya juga ada di Jogja waktu itu. Nah, kemudian lucunya, touring itu dilakukan pada saat hari sebelum esoknya adalah Isra Mi'raj. Oh, jadi satu hari sebelum Isra Mi'raj. Ya, di saat biasanya, kalau kita sebagai umat ya nggak usah beragama banget gitu ya, gitu. Itu kan kita tradisi juga tradisi memperingati bagaimana Isra Mi'raj atau melakukan satu rangkaian, kemudian kita berdoa, ritual. Nah, ternyata judul turungnya itu justru adalah menyambut tahun baru Imlek. Gitu ya. Kalau Pak Jokowi itu adalah saudara-saudara kita yang memperingati Imlek, no problem. Bisa sih kalau dia bilang memperingati Isra Mi'raj dan Imlek. Nah, nggak apa-apa. Tapi itu jelas-jelas betul ditulis itu memperingati Imlek. Satu, nggak cocok juga apa yang dilakukan. Satu, dia masih ditulis selaku presiden. Ya, itu yang salah ya. Nah, sampai saya cek. Apakah benar? Saya pikir touring itu diselenggarakan dari Jakarta, dari Kertanegara. Loh, kediaman presiden kalau nggak Kertanegara, kan sekarang Hambalang. Iya kan? Lah kalau presiden, ini kan masa ini presiden dari Solo. Ini kan harusnya presiden yang sebelumnya gitu. Kalau ditulis presiden ke-7, oke. Tapi ini mirip, nggak cuma sekali loh. Dan itu flyernya tersebar luas ya? Tersebar luas dan sudah rame, sudah viral, bahkan sempat jadi trending topic. Gitu, touring gitu. Sebelumnya kan juga sempat ada sebuah pertemuan pakai baliho, itu juga ditulis Presiden Indonesia ke-7. Salah juga, Presiden ke-7 Indonesia kan harusnya. Jadi Indonesia masa ada 7 gitu. Nah, tapi kayaknya seperti tadi Pak Abraham sampaikan, dia memaintain kayak gitu, tetap supaya itu terjadi. Sama persis gayanya kayak anaknya, Fufafa itu. Jadi itu juga melakukan clown teori, teori badut. Nah, makanya saya kemarin sampai ada beberapa kawan ngingetin saya, Mas, wah tulisan Anda kok sampai, masa sih Anda ngatain sirkus? Loh, itu kan sirkus. Kan kayak sirkus. Kalau kita lihat sejarahnya sirkus, gimana itu? Di zaman Yunani, Romawi. Kenapa sampai Mas Roy menyatakan itu sirkus? Sirkus itu kan asal katanya kan sirkus maximus. Jadi lingkaran yang kemudian tempat ramai. Kan selalu diadakan begitu untuk menghibur. Jadi dulu itu zaman Romawi dulu tuh kan ada pepatah, bukan pepatah ya, istilah gitu. Kalau rakyat lapar, ya, kalau nggak bisa memberikan makanan rakyat, hibur dia dengan sirkus. Oh, supaya dia lupa kelaparannya. Takjub. Dulu kan di sirkus zaman dulu kan memang luar biasa. Ada trampolin, kemudian setelah adegan manusia dulu zaman dulu banget kan ada adegan dengan singa gitu ya, sampai ada gladiator segala gitu ya. Kemudian tapi kan sekarang kan aturan memang tidak membolehkan. Ya kan dulu kan kita juga tahu lah dulu zaman ada holiday sirkus, ada oriental sirkus gitu. Jadi saya melihat ini kok kayak kalau kita lihat di sirkus itu kan selain ada singa, ada gajah, ada lumba-lumba kadang-kadang. Itu kan kadang-kadang juga ada simpanse. Simpanse naik motor. Sampai saya bayangkan topeng monyet. Lah, dalam bentuk kecil, dalam skala kecil ini sekarang menjadi topeng monyet kan. Makanya kan topeng monyet itu kan sering disebut Sarimin naik motor gitu. Mukidi naik motor gitu. Enggak, ini beneran loh nih. Saya bilang Sarimin beli Mukidi itu kan memang di topeng monyet itu disebut begitu loh. Bukan yang lain. Jadi menurut saya apa yang dia lakukan itu secara makro itu kayak sirkus. Pak Jokowi ya? Iya. Jadi orang-orang tuh dihibur dengan pertunjukan supaya orang tuh lupa. Lupa dengan apa? Lupa dengan prestasi dalam tanda kutipnya. Oh, jadi dia sengaja menghibur kayak touring itu. Betul. Supaya orang lupa. Supaya orang lupa. Secara media
Saya bukan, sekali lagi saya bukan sosiolog. Orang lupa terhadap pelanggarannya kira-kira. Betul. Orang lupa terhadap pelanggarannya, orang lupa terhadap dalam tanda kutip prestasinya. Ketidakberhasilannya. Prestasi internasional. Dari finalis UCC RP. Oh iya. Iya kan? Itu jadi, ya. Itu. Dia coba melakukan itu supaya orang lupakan itu. Saya dari sisi media, dari komunikasi media, kan kemudian media sekarang mulai agak melupakan itu. OCC RP. Iya. Jadi mulai agak melupakan itu, mulai agak melupakan Fufu-Fafa gitu ya. Tapi saya tetap itu harus terus dijaga. Tapi kan gini, media itu kan punya keterbatasan. Jangan dulu Mas Roy. Jadi dia sengaja melakukan sesuatu pertunjukan kayak sirkus agar supaya orang semua melupakan kejadian OCC RP. Itu ada teori medianya. Teori media di mana kemudian teori itu bahkan kalau terus diulang, ini kan dalam teori komunikasi disebut sebagai post truth. Jadi teori post truth itu terus diberitakan. Walaupun bohong menjadi kebenaran, walaupun salah. Ya, kalau ini walaupun lucu tapi konyol. Tapi orang akhirnya percaya itu. Sama. Jadi sirkus itu kan memang tujuannya sirkus Maximus zaman Romawi dulu. Itu kan tujuannya raja itu kan ingin menghibur rakyat. Nah itu. Tapi ini dia sendiri yang ngibur. Gitu loh. Rajanya itu turun sendiri ngibur dalam tanda kutip gitu ya. Nah, atau dalam skala kecil yang tadi Bang Soma bilang topeng monyet. Kalau di daerah Solo, daerah Jogja itu ada nama istilahnya. Ledek munyuk. Ledek munyuk itu ledek. Si munyuk atau monyetnya itu menjadi ledek. Nah itu persis. Naik motor gitu. Dan orang tepuk tangan gitu. Itu kan juga kemarin. Jadi artinya kalau kita lihat touringnya, itu kan touringnya terus terang menurut saya ya abal-abal juga gitu loh. Iya kan kita tahu lah. Karena bukan touring sebenarnya. Bukan touring sebenarnya. Gini loh, itu kan dikatakan ini kan kelompok legend. Mohon maaf Pak Abram, saya bukan orang kemarin di IMI, di Ikatan Motor Indonesia. Orang lama nih Mas Roy. Iya, saya juga kenal betul lah dengan teman-teman Harley. Mobil, ya, meskipun saya tidak hobi motor besar ya. Tapi mobil kan tua teman-teman mobil tua. Tapi teman-teman Harley, teman-teman IMBI, Ikatan Motor Besar Indonesia atau apa itu kan, dan kalau touring biasanya gitu, pengikutnya kan ya ratusan lah gitu, ratusan bahkan mungkin hampir ribuan gitu. Kalau ini touring kurang dari 10 orang gitu kan ya. Itu kan namanya bukan touring gitu loh. Ngapain juga gitu loh. Tapi kan aneh gitu. Publikasinya sebagian besar. Dibuat flyer yang menurut saya ada kesengajaan itu. Nggak mungkin nggak disengaja. Flyer itu ditulis presiden gitu loh. Terus kemudian yang dia ikut itu hanya dari rumah ke sebuah kafe. Ya, dari sebuah kafe kemudian balik lagi gitu ke rumahnya. Tapi kan itu kan disebut peresmiannya itu oleh presiden gitu. Jadi kan ini kan memang sengaja membuat orang perhatian ke situ, melupakan dan orang tepuk tangan lagi. Dia menggunakan motor Kawasaki yang Kawasaki itu dulu dipakai juga untuk nyoba rencana jalan tol Balikpapan IKN itu ya gitu, sama motornya gitu. Dan motor itu masih ada tulisannya dibuat dengan huruf emas gitu, nama dia Jokowi itu RI1 masih ada di situ tulisan itu motor itu gitu kan. Jadi apa sih orang ini gitu. Tapi kalau saya lihatnya dari sisi media, apa itu Mas? Dia berusaha betul untuk tetap trending di media sehingga satu orang melupakan prestasi dalam tanda kutip, ya, dan melupakan apa yang sekarang sedang digali terhadap berbagai hal-hal atau kebijakan yang sangat tidak bijak di masa lalu. Kan banyak banget yang sangat tidak bijak. Sekarang mulai kan teman-teman ya seperti yang dilakukan Khalid kemarin cerita. Ya, jadi artinya peak itu kalau kejar ke belakang kan nggak mungkin kebijakan itu terjadi dan orang-orang fufafa semua. Maksudnya orang-orang fufafa semua itu orang-orang fura-fura tidak tahu apa-apa semua, ya kan?